pada dasarnya dia memang diperintahkan di dalam syariat. Lakinnahu zada fiha ma laysa bimasyru'. Tapi seseorang ini menambah-nambah di dalam ibadah yang diperintahkan itu perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ya. Satu. Yang kedua, au akhalla fiha bi syai'in masyru', atau mengabaikan perkara-perkara yang memang disyariatkan. Yang tadi menambah, yang ini mengurangi. Ya. Wa asallaha fiha, dan dia bermaksiat atau durhaka kepada Allah dalam melakukan ibadah itu, fahada hukmuhu, ini hukumnya adalah seperti yang dikatakan Ibnu Rajab, mukhalifun aidan lisyari'ah. Dia menyelisihi syariat biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi. Ya. Penyelisihannya itu sesuai dengan kadar yang ditambah atau dikurangi itu tadi. Udah? Au idkhalihi ma adkhala fihi, atau dia menambahkan sesuatu yang dimasukkannya itu tadi. Contoh ya, memasukkan sesuatu. Nabi mengajari kita agar berwudu itu sebanyak tiga kali ya. Atau kalau ada seseorang wudu lebih dari yang diajarkan Nabi itu, maka ziyadahnya itu, pertambahannya itu yang ditolak. Pertambahannya itu yang ditolak. Atau seseorang berpuasa, sudah terbenam matahari, seharusnya dia berbuka. Tapi dia enggak, saya nunggu 1 jam lagi aja nambah, untuk menambah kedekatan diri kepada Allah. Kalau maksudnya begitu adalah yang 1 jam tambahannya itu adalah ditolak. Kalau kurang dia akan dikurangin pahalanya. Bila mana yang dikuranginnya itu adalah rukun di dalam ibadah, maka ibadahnya menjadi batal. Bila mana yang dikurangin dalam ibadahnya itu adalah perkara-perkara yang sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan sunnahnya. Yang wajib dan dikurangi itu masuk batal. Misalnya sholat ada rukun wajib terus. Baik, ini juga kita perlu pahamin. Ada 3 istilah di dalam sholat: rukun, wajib, sunnah. Rukun di dalam sholat bila ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholat itu batal. Kalau rukun yang ditinggalkan. Bila perkara yang ditinggalkan adalah perkara yang wajib ya, bila dia ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat menjadi batal. Kalau sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak batal. Tidak batal. Ada perkara sunnah namanya di dalam sholat. Kalau ini ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Hanya saja dia tidak mendapatkan keutamaan mengerjakan yang sunnah. Apa saja yang rukun di dalam sholat, Pak? Pertama, berdiri tegak, ya kan? Kemudian niat ya. Kemudian takbiratul ihram, ada 2. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian bangkit dari ruku, tidak berdiri tegak, ya kan? Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Berapa ini? 7. Apa lagi? Tasyahud akhir. Yang awal itu adalah wajib. Bukan, harus dipakai. Harus dipakai. Kalau lupa, ketinggalan. Misalnya sholat zuhur nih, tasyahud awal, lupa duduk, ya kan? Langsung berdiri. Kalau ingat nih, saya mau kasih tahu. Kalau kita ketika lupa itu kita langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga, tuh kan? Dah. Kalau kita sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, udah begini berdirinya. Saat ini kita tidak boleh kembali duduk. Kalau dia sebagai seorang imam, makmumnya nanti belakang merecok, subhanallah, subhanallah. Ini makmum yang tidak faham. Ingat itu. Kalau sholat zuhur, sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, imamnya lupa,
dan dia sudah kadung berdiri tegak untuk rakaat yang ketiga, dalam kondisi itu dia sudah masuk ke dalam rukun yang baru. Dia nggak boleh meninggalkan rukun untuk mengerjakan yang sifatnya tidak rukun ini tadi. Maka dalam kondisi itu makmum, wahai para makmum, ikutlah berdiri kepada imam dengan imam. Iya. Jangan keluar dari barisan. So paten. Sebagian ada Pak, saya pernah lihat di silaturahim seperti itu. Subhanallah. Ini imam nggak duduk-duduk. Subhanallah. Yang lebih lucunya lagi, imamnya balik duduk. Kalau. Ini imamnya juga jahil. Subhanallah. Di Istiqomah ada kejadian. Kalau. Ada kejadian. Si makmum karena jahil ini, imamnya pada rakaat yang ketiga, ini tadi udah tasahud ya, kejadiannya sholat isya. Pada rakaat yang ketiga sudah duduk tasahud awal, bangkit untuk rakaat yang ketiga. Udah. Rupanya setelah rakaat yang ketiga, si imam ini menyangka dia masih di rakaat yang kedua. Duduklah dia tasahud lagi. Iya kan? Kata si makmum di belakang, Subhanallah. Maka ketika imam sudah Subhanallah, makmum sudah mengucapkan Subhanallah, ya. Tadi kan dia menyangka masih rakaat yang kedua nih. Ya kan? Maka dia bangkit. Berarti ini masih rakaat yang pertama kan begitu. Karena dia mengambil yang paling sedikit kan begitu. Bangkitlah dia. Allahu Akbar. Udah berdiri tegak, si makmum bilang lagi Subhanallah. Makmumnya bilang lagi Subhanallah. Makin ragu. Tapi dia tetap menerapkan kaidah ngambil yang paling sedikit. Itu udah betul, imamnya sudah betul. Terapkan ngambil kaidah, ambil yang paling sedikit. Maka dia baca lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum di belakang Subhanallah lagi. Jadi duduk Subhanallah, berdiri Subhanallah, membaca Subhanallah lagi. Makin bingung. Jadi, tapi si imam sudah betul posisinya, mengambil yang sedikit. Udah. Akhirnya si imam ya tetap menyempurnakan sholatnya. Sholat itu jadi 5 rakaat lah, ringkasnya. Setelah sholat, imamnya bertanya, salahnya sebenarnya yang bagian mananya gitu. Bukan dijawab, malah disorakin. Imamnya, gitu. Sholat aja nggak becus gitu. Loh, kita sholat manusiawi kalau lupa. Rasulullah saja pernah lupa di dalam sholat. Inilah bahayanya kalau masjid-masjid itu ada cuma dipakai sholat 5 waktu tapi nggak ada pengajian. Duduk Subhanallah, berdiri Subhanallah, orang membaca Subhanallah lagi. Kalau di sini dijauh Pak. Ya. Kalau di sholat itu mana nih yang Imamnya nanya. Iya. Nah, ada ilmu lagi. Kalau dalam kondisi seperti yang diceritakan Pak Ren ini tadi, imamnya bertanya, sebenarnya apa yang salah? Apakah sholatnya batal? Tapi kalau bahasa Arab enggak batal Pak. Enggak, mau bahasa apapun. Batal atau tidak dalam kondisi dia lupa itu, kemudian terjadi dialog, padahal sholat belum selesai. Hah? Tidak batal. Betul kan? Iya. Kasih cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dalam kondisi menyangka sudah keluar sholat, ya kan? Nah, kalau dalam kondisi masih dalam betul-betul sholat, ya batal. Tapi kondisi yang terjadi pada Rasulullah itu, Rasulullah pernah sholat yang seharusnya dilakukan 4 rakaat, masih 2 rakaat Rasulullah sudah keluar. Kemudian terjadi dialog antara Nabi dan sahabat. Ya Rasulullah, ini sholat memang ada perubahan atau diqasar? Tidak diqasar dan tidak ada perubahan, kata Nabi. Ya Rasulullah, kau sudah salah. Kau sholatnya 2 rakaat. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain, disebut dengan Dzul Yadain? Benar ya Rasulullah. Nah, dialog yang terjadi ini tidak membatalkan sholat. Kemudian Rasulullah balik lagi dan menyempurnakan sholat yang kurang 2 rakaat itu tadi. Nambah 2 lagi, enggak diulangi sholatnya.
tinggal ditambahkan. Nah, dialog yang terjadi ini tadi itu tidak membatalkan. Hasil tadi ya. Iya, tapi jangan disengaja. Kalau nggak salah sholat zuhur. Iya, salat zuhur. Baca niat lagi. Enggak, langsung saja disempurnakan. Begitupun Bapak kalau misalkan sholat, kemudian ada yang menegur Bapak, Pak, Bapak tadi sholatnya kurang 2 rakaat lagi. Apa iya? Ngomong nih Bapak. Iya beneran Pak. Setelah keluar. Maka kalau jedanya belum lama, Bapak tinggal menyempurnakan lagi, bangkit lagi, Allahu Akbar, dan sempurnakan sholat yang 1 rakaat atau 2 rakaat lagi. Bapak ini bingung, nanti kita praktekkan siap. Saya bingung dia. Siapa ada yang salah kita praktekkan. Kalau ada yang salah. Jangan disalahin. Iya. Jadi itu nanti Pak diceritakan, ini diajarkan kepada jamaah yang lain. Karena banyak yang nggak ngerti. Di silaturahmi ini sering kayak gitu. Imamnya lupa, makmumnya jahil. Kadang-kadang imamnya pun jahil, makmumnya nanti keluar dari barisan. Bingung dia, ini sholat opo ini kayak gini nih. Keluar. Orang sujud sajadah aja banyak nggak tahu. Iya. Sujud sajadah ini. Ada pula seseorang cerita sama saya. Ustaz, baru kali ini saya ngelihat satu masjid sholatnya lain. Sholat subuh lain gimana Pak? Ya sholat subuhnya saya tengok 3 rakaat gitu. Terus kok gimana bisa 3 rakaat? Bapak ceritakan dulu. Ya Ustaz, waktu itu saya berdiri rakaat pertama, imamnya panjang kali bacanya gitu kan. Habis itu Ustaz, dia sujud nggak pakai ruku. Gitu kan. Udah gitu sujudnya 1 kali katanya. Habis itu dia bangkit terus baca lagi dia Ustaz. Barulah setelah itu ruku katanya. Walah Pak saya bilang, itu bukan 3 rakaat. Saat itu imamnya sedang membaca namanya ayat sajadah. Saat kita sedang membaca ayat sajadah, kita disunnahkan untuk berhenti kemudian sujud. Oh iya Ustaz, baru tahu dia saat itu. Ada yang namanya sujud tilawah. Padahal sudah seumuran Pak Ren ini. Jadi selama berpuluh-puluh tahun dia ngapain aja kerjanya gitu kan. Gitu. Jadi yang tadi termasuk wajib hukum wajib tadi. Yang mana? Yang tadi yang Tasyahud awal iya. Wajib sholat, wajib di dalam sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, nggak ada yang ditinggalkan, mau ngetes. Biar cepat gitu. Biar cepat mau ngetes dulu di masjid ini, mau ngetes. Itu batal sholatnya. Ya kalau misalnya baru 1 di atas sawi karena lupa itu udah dulu sempurna gitu. Itu boleh berdiri lagi. Gimana? Kita baru 1 rakaat. Baru berarti nambah ini. Kita baru 1 rakaat, tapi pikiran kita Sudah 2. Udah 2 atas sahur. Kita udah dulu sempurna atas sahur. Subhanallah kan. Itu kita boleh berdiri atau seperti yang pertemuan pertama udah berdiri sempurna sama. Ya harus berdiri karena dia sifatnya bukan rukun. Iya mana tahu kan nampak masalah lagi. Harus berdiri. Kalau kita dari rakaat yang pertama, rupanya kita duduk. Duduk nih. Duduk tasyahud. Baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Barulah kita mulai ragu. Ini yang pertama atau yang keduanya ini gitu. Maka kita ambil yang paling sedikit. Batalkan tasyahudnya itu tadi, bangkitlah untuk rakaat yang kedua. Yang itu tadi tidak dianggap. Nah, penambahan yang dilakukan itu tadi ya, nanti kita perbaiki dengan cara sujud sahwi. Namanya kita nambah sesuatu di dalam sholat. Kalau lebih pun ditambah sahwi juga. Iya. Jadi sujud sahwi itu sebabnya ada 3. Nambah, mengurangi, atau ragu-ragu. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Kalau enggak sahwi pun enggak apa-apa. Kalau enggak sahwi, Kalau enggak sujud sahwi. ya enggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Di sini terjadi perselisihan apakah sujud sahwi itu wajib atau tidak. Begitu. Tapi kalau merujuk kepada hadis, asal daripada perintah itu adalah wajib dikerjakan. Nah, Nabi memerintahkan untuk sujud sahwi. Gitu. Kalau sini sekarang saya contoh kasus, saya udah berdiri sempurna. Dari rakaat? Ya saya udah yakin itu udah mau masuk rakaat ketiga. Cuma si apa ini heboh, si makmum.
Saya pede aja, mau nggak mau saya Balik. balik lagi. Udah. Akhirnya si makmum Yang ikut aja, kok kalah mau pinggir kan? iya. Saya pernah dibilang saya usah sendiri. Subhanallah. Saat itu apa yang harus dilakukan imam? Nah itu lah. Saat itu imam memberi isyarat agar bangkit. Saat makmumnya nggak mau ini, ya kasih isyarat bangkit saja gitu. Kasih kode lah ya. Kasih kode bangkit. Itu pernah terjadi sama saya juga, pernah terjadi di sunnah. Ada juga namanya ya, walaupun ustadz di sana, tapi kan bisa juga lupa. Saat itu sholat isya, hujan deras, gitu kan. Jadi kami terkurung di dalam kantor. Sholatlah kami beberapa orang. Jadi dari rakaat yang kedua saya lupa duduk tasyahud. Akhirnya saya bangkit dan sudah berdiri tegak, ya kan? Subhanallah. Ya saya berdiri aja. Namanya itu yang kita pelajari kan? Subhanallah. Bolak-balik ya subhanallah. Hah? Iya. Jangan makmumnya juga Ustaz. Maka saat itu yang menjadi makmum juga Syekh Ali. Syekh Ali dan Syekh Ali paham. Dia langsung bangkit gitu kan. Melihat saya tahu ada di belakang itu asik subhanallah enggak bangkit. Saya kasih kode kayak gini. Baru selesai sholat saya ditegur sama Syekh Ali. Kamu ngapain gini-gini katanya gitu. Ya, nyuruh makmum supaya bangkit saya. Wah, parah ini kata Syekh Ali. Ustaznya gitu ya. Ada, ya itulah bahayanya kalau kita nggak ngulang-ulang pelajaran. Itu Pak. Gitu. Ini aja sering lupa sama ya kalau sholat di jamaah kadang yang bikin 2 rakaat itu kadang sering lupa mau bikin 2 rakaat. Aslinya ada. Tersamar antara jamak dengan qashar. Iya. Kalau qashar itu hanya dilakukan dalam perjalanan. Udah, itu kuncinya itu. Iya. Kalau jamak itu bisa dilakukan kalau ada hajat. Kalau ada hajat, ada keadaan yang memang menuntut kita untuk menjamak, tidak apa-apa menjamak. Untuk sholat kemudahan itu. Iya. 2 rakaat aja Ustaz. Enggak. Yang 2 rakaat tadi Ustaz. Jamak yang mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu adalah istilahnya qashar. Qashar ini hanya dilakukan dalam perjalanan. Kalau jamak ini adalah mengerjakan sholat dengan sempurna di waktu yang lain. Mengerjakan 2 sholat di waktu salah satu dari keduanya. Dan ini khusus pada sholat-sholat yang 4 rakaat dan 3 rakaat. Rakaatnya enggak dikurangi. Enggak. Kalau kita bicara tentang jamak, kita tidak berbicara tentang mengurangi rakaat. Kita hanya berbicara mengerjakan sebuah sholat dikerjakan bukan pada waktunya. Paham ya Pak ya? Tapi kalau kita bicara qashar, kita berbicara tentang sholat yang dikurangin rakaatnya. Kalau qashar berlaku di tempat tujuan kita berapa lama? Berapa hari? Ada ulama yang membatasin 3 hari. Gitu. Tapi selama kita masih di dalam perjalanan, tidak apa-apa melakukan qashar. Saya tidak kata tidak itu perjalanan. Tidak kata anak-anak berapa hari berlaku qasharnya? Ada mengatakan 3 hari Pak. Jadi kalau kita sepanjang perjalanan sampai Jakarta itu cukuplah jumlahnya 2 rakaat, hasilnya 2 rakaat. Iya. Kalau misalnya mobil, kita naik bus ini atau di pesawat. Pesawat itu memotong 2 waktu sholat misalnya. Iya kan? Enggak apa-apa dijamak dan diqashar sekaligus di situ enggak apa-apa. Tapi Ustaz, kalau naik mobil sendiri Ustaz bisa belok waktu naik sholat. Enggak apa-apa. Bapak asalnya kita mengerjakan sholat di waktu yang telah ditentukan. Itu hukum asal. Ya kan? Itu hukum asalnya. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti safar, kita boleh mengambil namanya rukhsah, keringanan. Kalau Bapak berhenti di setiap waktu sholat, bisa memangkas waktu perjalanan Bapak sekian menit untuk sholat saja, Bapak diberi keringanan. Misalnya dari sini mau ke Penggalis misalnya, kan banyak waktu sholat nih yang dilewatin gitu kan. Nah setiap nanti sholat zuhur sampai di tebing misalnya,
Bapak sudah mengumpulkan antara zuhur dengan asar di sana, dijamak nih 2 sholat zuhur, ya kan? Asarnya dikerjakan di waktu zuhur. Sekaligus Bapak mengkosornya juga boleh. Sehingga nanti berangkat dari tebing nggak perlu lagi sholat asar, Bapak tinggal di dalam perjalanan saja supaya lebih cepat sampainya, itu diperbolehkan. Kasih tahu tak? Tidak apa-apa. Justru yang seperti ini harus dipelajari oleh bapak-bapak yang sering keluar. Sholat maghrib 3 rakaat ya. Ya, jadi mau berapa gitu? Enggak. Makanya dia kan sering perjalanan, dapat korting kok. Enggak, kalau sholat maghrib itu nggak boleh dikosor. Sama Isya. Subuh dengan Apa? subuh dengan zuhur boleh. Enggak. Kenapa kan kayaknya subuh ke besok apa? Subuh dengan yang kalau subuh ini perhatikan. Subuh tidak boleh dijamak. Yang boleh Dan jual sama satu. yang boleh dijamak itu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak boleh asar dengan maghrib, nggak boleh. Iya, asar dengan maghrib nggak boleh. Kok maghribnya nggak boleh di korting Ustaz? Ya memang nggak boleh dikorting. Sama kalau kita bikin. Hah? Kalau kita bikin. Ini bapak mencampurkan antara jamak dengan qasar ini. Ada 2 istilah. Satu istilahnya jamak, satu istilahnya qasar. Nah, qasar itu mengerjakan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jamak itu mengerjakan 2 sholat di salah satu waktu dari keduanya. Salah satu kedua. Iyalah. Iya. Dah. Kalau bapak dari sini, tadi mau ke Bengkalis nih. Waktu maghrib bapak sampai di mana? Lewat Limpul atau kemana? Di mana Pak? Sebutkan aja nama tempat. Taruhlah kisaran atau di mana? Katakan maghrib saya sampai di Limpul. Udah? Pas waktu maghrib. Maka saya mengerjakan. Saya tetap mau mengqasar karena ini dalam perjalanan. Saya mau mengqasar dan saya mau menjamak sekaligus. Boleh, boleh. Maka saya kerjakan dulu sholat maghrib 3 rakaat. Baru selesainya itu saya mengerjakan sholat isya 2 rakaat. Gimana kalau maghrib kita bikin 2 aja Ustaz? Nggak boleh, bid'ah. Di mana itu ya? Iya, nggak boleh. Kalau zuhur dengan asar dua-dua. 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam. Tapi yang itu hanya dilakukan dalam perjalanan, Bapak. Kalau kita menjamaknya di rumah tadi, karena hujan misalnya, karena kita mau operasi misalnya, nggak boleh. Kosong. Jamak boleh Ustaz ya? Jamak boleh. Sini dia pernah dipraktekkan Ustaz waktu hujan sama maghrib sama isya. Satu waktu karena hujan gitu. Di kosong. Iya di Dijamak. dipraktekkan lah supaya nggak bingung nanti. Iya. Ya itu termasuk. Saya pernah juga kejadian pengalaman sofaten. Jalanan antar kabupaten. Ya. Harinya hari Jumat. Habis sholat Jumat, kosor lah sholat asar kali mau pulang. Sampai